Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ketika kita berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah pasti menempati posisi teratas di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang paling baik. Bahkan di tengah para sahabat Rasulullah SAW sendiri, juga mengakui bahwasanya sahabat yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah beliau ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, Abu Bakar adalah Sayyid atau Tuan kami, orang yang terbaik di antara kami, dan orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Begitulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri juga bersabda mengenai Abu Bakar yang beliau katakan, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Abu Bakar selama matahari terbit dan tenggelam. Kemudian ada juga salah satu perkataan lagi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahwa Umar bin Khattab naik mimbar kemudian berkata, ketahuilah, orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Maka barang siapa yang mengatakan perkataan selain ini, berarti dia telah berbohong dan dia akan diazab akan kebohongannya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa seluruh ahlus sunnah sepakat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW. Lalu menyusul setelah itu Umar, Utsman, Ali, dan semua yang mendapat jaminan Rasulullah SAW untuk masuk surga. Kemudian mereka yang ikut dalam perang Badar, yang terjun dalam perang Uhud, kemudian mereka yang membaiat Rasulullah SAW pada Bai'atur Ridwan di bawah pohon pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian seluruh sahabat. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi. Jadi kalau di tengah-tengah para sahabat yang satu generasi aja menganggap bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling terbaik di antara mereka, maka bagaimana mungkin kita bisa meyakini atau membenarkan perkataan orang-orang yang generasinya jauh setelah mereka itu, yang dengan lancang menyesatkan para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, bahkan sampai jatuh kepada mengkafirkan mereka hanya gara-gara perbedaan mereka dalam masalah ijtihad. Nauzubillah min zalik. Maka perlu kiranya di sini kita mempelajari sejarah para sahabat itu dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, sehingga apa yang kita pelajari atau apa yang kita kaji tentang sejarah para sahabat ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang-orang yang langsung menjiplak 100% perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika sudah ada kebencian di dalam hati kita dalam mempelajari sejarah para sahabat ini, maka output yang akan dihasilkan dari yang kita baca adalah mencerminkan dari isi hati kita, yaitu kita hanya sibuk mencari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang notabene sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga hanya fokus pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka, yang kemudian hasil akhirnya kita putuskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang saling berpecah belah. Dia adalah seorang laki-laki berkedudukan agung yang berderajat tinggi, beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah, dan memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia menolong Rasulullah SAW pada saat orang-orang mengabaikan beliau, beriman pada saat orang-orang ingkar kepada beliau, dan membenarkan pada saat orang-orang mendustakan beliau. Maka sangat mulia perkataan Rasulullah SAW mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami melainkan kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Mengenai bentuk fisik dan karakternya, maka Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ciri fisik bapaknya dengan mengatakan, beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, memiliki urat tangan yang tampak menonjol, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai daun pacar atau inai. Begitulah karakter fisik beliau. Adapun mengenai akhlaknya, ia adalah seorang laki-laki yang baik akhlaknya, keberaniannya, kokoh pendiriannya, dan selalu memiliki ide-ide yang cemerlang di saat-saat genting. Ia juga orang yang murah hati serta penyabar, memiliki keinginan yang kuat atau azimah, faqih dalam agama, paling mengerti dengan garis keturunan nasab orang-orang Arab dan berita-berita tentang mereka. Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Ishaq rahimahullah, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy, orang-orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy, dan paling mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Dia adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang baik. Para petinggi Quraisy mendatanginya dan menyukainya karena ilmu dan perniagaannya serta kepandaiannya dalam bergaul. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya teman-teman, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah seorang tokoh besar di tengah-tengah kaum Quraisy pada masa jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam kala itu.
Bukan hanya tokoh besar yang biasa, tetapi ia juga merupakan tokoh besar yang dihormati dari segi keilmuan oleh para petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu, serta juga dari segi perniagaannya yang juga baik. Dan di masa Islam, ia juga merupakan orang yang terbaik di tengah-tengah orang yang terbaik. Dan ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. Dan ia juga merupakan sosok yang sangat bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya, bersifat wara' dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharap apa-apa yang lebih baik di sisi Allah. Semoga Allah meridhoinya. Di masa jahiliyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang yang sangat mengharamkan khamar atas dirinya. Bahkan dia tidak pernah meminumnya sekalipun, baik di masa jahiliyah apalagi di masa Islam. Di masa jahiliyah, setidaknya ada dua peristiwa yang baik yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, di masa jahiliyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang mengharamkan khamar atas dirinya. Bahkan dia tidak pernah meminumnya sekalipun, baik di masa jahiliyah apalagi di masa Islam. Pernah suatu ketika Abu Bakar melewati suatu tempat dan dia melihat seorang laki-laki yang sedang mabuk, teler nggak sadarkan diri. Pada kondisi seperti itu, maka ia melihat orang itu meletakkan tangannya di kotoran manusia, dan kemudian tangannya itu ditempelkan ke hidungnya. Maka sewaktu dia mencium bau busuk dari tangannya, dia menjauhi tangannya. Gitu terus berulang-ulang. Maka dengan melihat kejadian itu dan tentunya dengan hikmah Allah pula, Abu Bakar merasa jijik dan menghindari yang namanya minum-minuman keras di masa jahiliyah. Karena orang-orang yang meminum minuman keras itu bisa menghilangkan kesadaran manusia, dan karena hilang kesadarannya itu pula, ia melakukan hal-hal yang nekat bahkan membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian peristiwa yang kedua, ada satu kisah menarik dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dimana ia tidak pernah sama sekali sujud kepada berhala di masa jahiliyah, bahkan sewaktu ia masih kecil sekalipun. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata di hadapan beberapa orang sahabat Nabi SAW, "Aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Ketika itu usiaku mendekati balik." Ya mungkin kira-kira sekitar di bawah 13 tahun. Karena laki-laki itu balik di antara usia 13 sampai 15 atau mungkin bisa di bawah itu atau di atas itu sedikit, tapi rata-rata di usia 13 sampai 15 tahun. Maka kemungkinan Abu Bakar As-Siddiq mendekati balik itu di bawah usia 13 tahun. Ketika itu usiaku mendekati balik. Ayahku Abu Quhafa membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Di sana ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, "Ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia." Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku mendekat kepada sebuah berhala, lalu aku berkata, "Aku lapar, berilah aku makan." Maka berhala itu tidak menjawab. Aku berkata, "Aku tidak berpakaian, berilah aku pakaian." Berhala itu tidak menjawab. Lalu aku mengambil sebuah batu dan menghantam batu itu kepadanya, dan ia pun tersungkur. Coba kita perhatikan teman-teman. Di usianya yang masih kecil saja, logikanya sudah sempurna berjalan. Seakan-akan ia ingin mengatakan kepada kita bahwasanya kalau memang patung-patung itu adalah Tuhan, maka pasti dia bisa memberikan bantuan perlindungan kepada makhluk ciptaannya. Maka untuk menguji kebenaran itu, dia melontarkan beberapa perkataan kepada patung itu dengan berkata, "Berilah aku makan dan pakaian." Namun ternyata apa yang terjadi? Patung itu ternyata tidak menjawab dan merespon sama sekali. Yang akhirnya keberadaan patung itu yang dianggap sebagai Tuhan telah batal secara logika. Maka kemudian dia menghantam patung itu hingga tersungkur, dan patung itu pun tetap tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Maka dari situ lunturlah keyakinan yang menganggap bahwasanya patung-patung itu adalah Tuhan-Tuhan bagi bangsa Arab. Karena untuk melindungi dirinya sendiri aja dia tidak mampu, bagaimana mungkin dia bisa melindungi manusia dan alam semesta? Maka ini bisa dikatakan cacat logika dalam konsep ketuhanan. Itulah penjelasan logis yang bisa kita pahami sebab-sebab yang menjadikan alasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah menyembah kepada patung-patung berhala tersebut baik semasa jahiliyah.